Halo semuanya, assalamualaikum. Terima kasih masih menyimak kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Santet Pulau Piung. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Embun laut belum benar-benar menguap saat teriakan pecah dari rumah panggung milik Lurah Darwis. Ibu-ibu berkerudung setengah dan anak-anak kecil berlarian ke arah sumber suara. Mendapati Bu Lastri tergeletak di serambi. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Mulut menghitam dipenuhi buih pekat. Dari mulut dan perutnya keluar beling, pecahan kaca bening yang berdarah. Beberapa menancap seperti duri ikan. Ada yang patah di bibirnya menciptakan robekan yang membuat wajahnya tampak mengerikan. Astagfirullah, astagfirullah, bisik Bu Rati, tetangga sebelah rumah sambil mundur tertatih. Yang lebih menyeramkan lagi, di bawah ranjang kamar Bu Lastri ditemukan cangkang kerang besar, berlumur darah dan seuntai rambut panjang, gelap, dan masih basah, seolah baru dicabut dari kulit kepala. Bau amis menyengat, bercampur bau garam laut dan anyir darah, membuat banyak warga yang datang ikut memuntahkan sarapan pagi mereka. Lurah Darwis tak henti-hentinya menjerit, memeluk jasad istrinya yang dingin. Lastri, siapa yang tega lakukan ini? Namun, pertanyaan itu seolah tak butuh waktu lama untuk menemukan jawaban. Nama Marni langsung muncul dari bibir-bibir warga. Suaranya seperti dengung lebah yang membentuk satu arah tuduhan. Itu pasti ulah si Marni, anaknya Maknah, seru Bu Sumi, mantan teman arisan Bu Lastri, sambil menuding arah ujung dermaga. Bukankah Lastri sering cerita kalau dia sering mimpi buruk, didatangi perempuan berwajah rusak yang menjerit dari air, dan setiap habis mimpi itu badannya panas dingin? Benar, sambung Pak Leman, pedagang ikan asin. Aku pernah lihat Marni berdiri di ujung dermaga malam-malam, menghadap laut, tangannya seperti menabur-nabur sesuatu. Desa Pulau Piung yang hanya dihuni 50 lebih keluarga dengan cepat menyerap rumor dan menyulapnya jadi kebenaran. Apalagi Marni dan ibunya memang tinggal di rumah reot di ujung dermaga, sendiri, jauh dari pemukiman, dan tak pernah ikut kenduri ataupun arisan kampung. Maknah, ibunya Marni, adalah wanita tua berkulit legam yang rambutnya dibiarkan tergerai seperti serabut kelapa. Matanya tajam seperti elang laut. Ia jarang bicara dan sering terlihat duduk diam, menatap laut berjam-jam, kadang membisikkan sesuatu yang tak dipahami orang. Sejak muda, Maknah sudah dijauhi warga. Konon karena pernah menolak pinangan orang penting di kampung dan memilih menikah dengan lelaki pendatang yang kemudian hilang di laut. Marni yang malang tumbuh dalam bisik-bisik dan tatapan penuh curiga. Wajahnya cantik tapi sering tertunduk. Suaranya pelan dan langkahnya ringan seolah takut mengusik bumi. Ia tak punya teman. Anak-anak seusianya sejak kecil dilarang mendekatinya. Kata orang, menyentuh Marni bisa membawa sial. Dan sekarang, setelah kematian Bu Lastri yang begitu mengerikan, seluruh kecurigaan itu seakan mendapat pengesahan. Hari itu, rumah Maknah didatangi beberapa warga, tapi bukan untuk menyapa atau melayat, melainkan mengintip dan mengawasi. Mereka berdiri di balik semak, mengintai jendela kayu yang tirainya selalu tertutup. Sesekali terdengar suara-suara bisik, dan sesekali terdengar anak-anak melempar batu kecil ke dinding rumah. Di dalam, Marni duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar. Ia mendengar semua yang dibicarakan orang-orang. Namanya disebut, diulang-ulang seperti mantra yang menakutkan. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak, melainkan tatapan ibunya, tatapan dingin, kosong, yang membuat Marni merasa seperti seekor burung kecil yang tak bisa lepas dari sangkar bayangan. Bu, ini semua kenapa orang-orang nuduh aku, Bu?
Tanyanya pelan. Maknah tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap pintu yang tertutup. Di tangannya tergenggam sebuah kain merah lusuh yang tak pernah dilepas sejak tadi pagi. Lastri dapat balasan yang pantas, gumam Maknah akhirnya. Suaranya seperti desir angin laut, rendah dan tajam. Dulu dia ikut menghilangkan bapakmu, ikut menjual laut ini pada orang-orang rakus. Marni terdiam. Ia belum mengerti maksud ibunya, tapi ada getar dalam kata-kata itu yang membuatnya merasa seolah dunia sedang runtuh perlahan dari bawah kakinya. Sementara di luar, langit mulai berubah muram. Awan menggantung berat di atas desa. Burung-burung camar tak lagi terbang rendah seperti biasa. Bahkan, ombak pun seolah menyimpan sesuatu di dalam gelombangnya. Sesuatu yang gelap dan dalam dan menunggu untuk bangkit kembali. Pulau Piung belum tahu, ini baru permulaan. Sementara itu, angin laut yang biasanya membawa aroma garam dan harum ganggang basah, pagi itu terasa berat dan getir. Seluruh Pulau Piung dicekam ketakutan sejak kematian Bu Lastri yang mengerikan. Tapi belum genap 7 hari, ketakutan itu berubah menjadi teror nyata. Pak Kadir, penjual ikan tua yang biasanya duduk di tepi dermaga menjajakan hasil tangkapan nelayan, ditemukan terbujur kaku di atas perahunya. Mata Pak Kadir melotot ke langit seperti baru melihat sesuatu yang mengerikan. Mulutnya menghitam dan berbuih seperti busa sabun tengik. Perutnya robek dan dari dalamnya keluar tulang-tulang ikan yang masih basah, bercampur dengan pasir hitam dan serpihan cangkang kerang. Yang lebih aneh, perahu tempat jasadnya ditemukan tak menunjukkan tanda-tanda bekas dipakai melaut. Air laut di sekitar perahu tenang tanpa riak. Tapi tubuh Pak Kadir sudah dingin dan membengkak seolah mati lebih dari 1 malam. Ini bukan kematian biasa, bisik Pak Hasan, lelaki paruh baya yang selama ini menjadi rujukan warga dalam urusan agama dan hal-hal gaib. Kalau cuma mati mendadak karena sakit, tak mungkin isi perutnya penuh tulang dan cangkang. Ini ulah santet yang sangat tua dan sangat kotor. Belum sempat desa mencerna kejadian itu, kabar kematian kedua muncul di sore harinya. Mbah Saren, dukun pijat tua yang tinggal di pinggir hutan kelapa, ditemukan tergeletak di balai-balai bambu belakang rumahnya. Tubuhnya menggigil meski cuaca sore itu panas terik. Lidahnya membiru dan matanya mengeluarkan darah yang menggumpal. Di sekeliling tubuhnya ditemukan pecahan mangkuk keramik dan sehelai kain putih, bertuliskan huruf-huruf tak dikenal. Entah aksara laut atau mantra kuno yang tertinggal dari zaman yang dilupakan. Desa Pulau Piung pun benar-benar gempar. Suara azan dan doa mengalun dari musola kecil setiap malam. Warga tak lagi berani keluar selepas maghrib. Orang tua mulai menggantungkan bawang putih dan kemenyan di pintu rumah. Anak-anak dilarang bermain di pantai, apalagi dekat ujung dermaga. Kematian 3 orang dalam waktu berdekatan, dan semua dengan gejala yang sama. Ini bukan sekedar kebetulan, ujar Pak Raji, kepala nelayan yang paling disegani di desa. Ini pasti ada hubungannya, dan kita semua tahu siapa yang dituduh pertama kali. Semua mata kembali menoleh ke rumah Maknah dan Marni. Dari kejauhan, rumah panggung tua itu memang tampak menyeramkan. Berlumut, beratap rumbia yang sebagian sobek, dan tiang-tiang kayunya mulai dimakan rayap laut. Tapi bukan rumahnya yang menakutkan, melainkan aura yang menyelubunginya, seperti ada yang bersembunyi di balik dinding kayu itu. Sesuatu yang bukan manusia. Namun belum ada yang cukup berani untuk mendatangi mereka secara langsung. Warga hanya berani bergosip di pos ronda, di warung kopi, dan di atas perahu. Seolah nama Maknah membawa sial bila disebut terlalu keras. Aku yakin ini ulah santet,
Kata Pak Hasan suatu malam di surau kecil desa. Ia duduk bersila dikelilingi beberapa pemuda. Tapi ini bukan santet sembarangan. Ini ilmu hitam tingkat tinggi. Jenis yang bisa membunuh tanpa menyentuh, hanya lewat laut. Laut? Tanya Dharma, pemuda penjaga tambak. Maksud Pak Hasan? Pak Hasan mengangguk pelan. Ilmu ini biasanya berakar dari mantra-mantra Melayu tua. Mereka yang mempelajarinya bisa mengirim sakit dan kematian lewat perantara air laut, gelombang, dan angin menjadi pembawa kutukannya. Seperti dipanggil dari dasar laut, bisik seorang pemuda lain. Ya, biasanya ada pusaka atau media khusus, benda yang jadi tempat bersemayam makhluk halus, dan hanya bisa digunakan oleh perempuan, biasanya keturunan darah lama. Semua yang duduk di sekeliling Pak Hasan terdiam. Tak ada yang berani menyebut nama Maknah. Tapi bayangan tentang perempuan tua berambut kusut dan tatapan tajam itu seakan mengambang di benak mereka. Sementara itu, Marni di rumahnya terus merasa terasing. Ia tak lagi berani keluar, bahkan sekedar ke sumur atau ke dapur belakang. Setiap langkahnya seakan diawasi mata-mata tak kasat mata. Ia mendengar bisik-bisik dari luar jendela. Terdengar saat malam mulai larut. Di kamarnya yang sempit, Marni memeluk kain selimut tipis yang masih menyimpan aroma laut. Matanya sembab. Ia belum bisa percaya bahwa orang-orang menganggap dirinya pembawa sial, pembunuh. Maknah masih tak banyak bicara. Ia hanya duduk di pojok rumah, menatap keluar jendela ke arah laut yang memantulkan cahaya rembulan setengah. Di sampingnya, sebuah peti kayu tua yang selalu ia jaga siang dan malam. Tak pernah dibuka, tak pernah disentuh siapapun. Malam itu, saat angin menggoyangkan dinding kayu rumah mereka, Marni melihat sesuatu dari celah kamar. Ibunya berdiri di hadapan peti itu sambil menggumamkan sesuatu yang tak ia pahami. Tangan Maknah memegang seuntai rambut panjang dan menaburkannya ke atas cermin bundar. Marni tak tahu apa yang ibunya lakukan, tapi entah kenapa, hawa dingin tiba-tiba merambat dari lantai, seperti gelombang air laut yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Dan malam itu, suara dari laut terdengar lebih keras dari biasanya, seolah ada yang memanggil, seolah ada yang akan datang. Rumah panggung reot di ujung dermaga itu kian hari terasa semakin sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa. Ada semacam hawa pekat yang menggantung di udara, seperti kabut asin yang tak mau hilang meski matahari sudah naik tinggi. Di dalamnya, Maknah duduk bersila di sudut ruang utama. Punggungnya membungkuk, dibalut kain lurik yang sudah pudar warnanya. Di depannya, terbentang sebuah cermin bundar berbingkai perunggu tua yang permukaannya mulai retak di pinggir-pinggirnya. Cermin itu bukan cermin biasa. Ia bukan untuk merias wajah atau melihat rambut yang memutih. Cermin itu adalah warisan, peninggalan darah laut, dibawa oleh nenek Maknah dari selatan pulau, ketika kampung mereka tenggelam oleh pasang yang tak pernah surut. Bayangan-bayangan samar kerap muncul di permukaan cermin saat malam tiba. Awalnya hanya kabut, tapi lama-lama mulai terlihat bentuk, wajah. Wajah-wajah orang desa, wajah mereka yang akan mati. Malam sebelumnya, Maknah melihat wajah Pak Kadir. Kini di ujung permukaan cermin samar-samar muncul wajah Mbah Saren, sebelum kemudian kabut hitam menyelimutinya. Maknah menghela nafas pelan. Namun matanya tetap menatap lekat pada permukaan cermin. Mulutnya bergerak pelan, membisikkan sesuatu yang hanya dimengerti oleh air laut dan penghuni tua di dalam cermin. Di samping cermin, terletak sebuah peti kayu kecil yang permukaannya berukir motif gelombang laut dan ekor belut. Peti itu tidak pernah dibuka di hadapan siapapun. Bahkan Marni, anak kandungnya sendiri, dilarang menyentuhnya. Di dalam peti itulah benda pusaka disimpan. Besi kuning, sepotong kecil logam berwarna emas pudar yang terlihat biasa bagi orang awam, namun menyimpan kuasa gaib dari dasar lautan. Maknah meletakkan telapak tangan kirinya di atas peti, seolah menghisap sesuatu dari dalam. Lalu ia mengambil sehelai kain merah dari bawah bantal
Kain itu sudah lusuh dan berlubang kecil di beberapa sisi. Namun di dalamnya terbungkus rapi benda paling berbahaya yang pernah diwariskan leluhurnya, besi kuning, pemanggil makhluk air. Setiap kali ingin menggunakan besi kuning itu, makna harus membayar mahal. Tidak cukup hanya dengan mantra atau garam laut, pusaka itu haus darah. 3 tetes darah perawan dan sepotong tubuh mayat harus dikorbankan agar makhluk halus penjaga besi kuning bangkit dan menjalankan perintah. Makhluk itu tidak punya wujud tetap. Kadang muncul dalam rupa belut besar bersisik emas, kadang hanya berupa kabut hitam yang meneteskan air laut dari langit-langit. Ia berasal dari dasar lautan tua, tempat yang bahkan para nelayan tak berani sebut namanya. Makna tahu resikonya. Ia tahu setiap kali memanggil makhluk itu, sebagian jiwanya juga tergerus. Tapi dendam yang ia simpan terlalu dalam untuk dihentikan. Dendam atas kematian suaminya, yang dihilangkan diam-diam, dibuang ke laut oleh aparat desa hanya karena tak mau menjual lahan warisan keluarga. Dendam terhadap Bu Lastri yang dulu ikut menghasut warga agar makna dianggap pembawa sial, dan dendam terhadap seluruh wajah-wajah munafik yang kini mulai muncul satu persatu dalam cermin perunggunya. Perlahan, makna membuka peti itu. Bau anyir segera menyeruak, seperti campuran darah tua dan air laut basi. Di dalamnya, besi kuning itu tergeletak tenang, namun terasa hidup, seperti jantung yang masih berdetak. Ia menggenggamnya, lalu menatap keluar jendela. Langit mulai berubah warna. Matahari redup seperti diselimuti kabut asin. Dengan hati-hati, makna melilitkan kain merah ke tangan kanannya dan mulai merapal mantra dalam bahasa Melayu tua. Suaranya lirih namun dalam, seperti suara arus laut yang bergemuruh di bawah tanah. Batu karam, darah datang, gelombang patah jiwa hilang. Aku panggil yang dari dasar, aku beri darah perawan 3 tetes. Selesai membaca mantra, makna mengambil selai rambut yang disimpannya dalam tempurung kelapa kering. Rambut milik korban berikutnya yang sudah ia ambil diam-diam beberapa malam lalu. Ia menyelipkan rambut itu ke bawah besi kuning, lalu mengeratkan kain merah yang membungkusnya. Dari luar, suara camar terdengar seperti jeritan. Air laut mendadak pasang cepat, menghantam batu-batu karang di ujung dermaga. Di bawah rumah, papan-papan kayu bergetar halus seperti digesek kuku makhluk besar. Makna tahu, panggilannya sudah didengar, yang dari dasar laut mulai bangkit. Dan cermin perunggu itu kembali beriak, kabut putih menipis, memperlihatkan satu wajah baru. Wajah itu belum sepenuhnya jelas, namun makna tahu betul siapa dia. Ia tersenyum kecil, getir, lalu membisik pelan, "Kau selanjutnya." Marni dari balik pintu kamar mengintip dalam diam. Ia tak tahu pasti apa yang dilakukan ibunya. Tapi hawa ruangan berubah dingin, dan tulang punggungnya terasa seperti dirayapi air asin. Ada suara, seperti sesuatu yang berdesis pelan dari balik peti itu. Ia menggigit bibir, hatinya mulai resah. Ini bukan hanya tentang tuduhan warga, ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih dalam, dan lebih berbahaya daripada yang ia kira. Langit di atas Pulau Biung masih kelabu saat Marni terbangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Di luar, suara ombak terdengar malas memecah pelan di antara karang-karang tua di ujung dermaga. Hawa rumahnya terasa semakin pengap, bukan karena panas, tapi karena bisikan-bisikan yang seolah tak pernah benar-benar hilang dari balik dinding kayu. Sejak malam ritual itu, ibunya berubah, lebih pendiam, lebih dingin, dan semakin sering menatap kosong ke arah laut. Marni tak lagi berani bicara banyak, tapi rasa ingin tahunya makin tak bisa dibendung. Ada sesuatu yang disembunyikan ibunya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Marni berdiri tiap kali makna berjalan melewati lorong rumah dengan kain merah yang terikat di pergelangan tangan. Hari itu, saat Mana pergi ke hutan kelapa untuk mencari tanaman obat, Marni memberanikan diri menggeledah kamar ibunya.
Tangannya gemetar saat mendorong pintu kayu yang berderit. Ruangan itu gelap dan bau kemenyan masih melekat kuat di udara. Ia berjalan pelan menuju peti ukir tua yang biasa disimpan di bawah altar kecil, tempat persembahan di pojok ruangan. Namun sebelum menyentuh peti itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang terlipat rapi di balik bantal tikar pandan. Sebuah surat tua, tulisannya pudar, namun masih bisa terbaca. Tulisan tangan itu kasar, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Jika aku mati di laut bukan karena ombak, tapi karena manusia yang ingin menguasai tanah kita. Tanah ini harus dijaga, jangan dijual. Jangan percaya siapapun yang datang membawa cap desa. Mereka hanya menunggu waktu untuk menghancurkan semuanya. Di bawah tulisan itu tertera nama yang selama ini hanya ada dalam cerita samar dari mulut ibunya, Paiman, bapak kandung Marni. Marni tertegun, air matanya menggenang. Surat itu seperti suara dari masa lalu yang ditenggelamkan paksa. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan yang selama ini hanya muncul sebagai mimpi buruk dalam tidurnya. Dulu saat ia masih kecil, ayahnya mendadak hilang di laut. Kata orang, perahunya karam karena badai. Tapi tak ada bukti, tak ada jazat. Hanya kabar samar dan ibu yang terus menangis diam-diam setiap malam. Hari itu Marni memberanikan diri menanyakan langsung pada seseorang yang selama ini diam namun tahu banyak. Pak Yani, bekas penjaga tambak dan sahabat lama almarhum bapaknya. Pak Yani tinggal di pondok bambu di dekat rawa. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi pikirannya masih tajam. Saat Marni datang dan menyebut nama bapaknya, Pak Yani terdiam lama. Lalu setelah memastikan tak ada orang lain di sekitar mereka, ia bicara lirih, nyaris berbisik. Bapakmu mati bukan karena laut, Nduk. Dia dibunuh. Dek, Marni membeku. Dia satu-satunya yang berani menolak penjualan tanah yang di dekat wilayah laut untuk proyek pelabuhan. Lurah Darwis waktu itu masih jadi sekretaris desa. Bapakmu dibujuk, diancam, tapi tak pernah goyah. Sampai suatu malam ia tak pulang. Kami tahu siapa yang melakukannya, tapi siapa yang berani bicara? Tanah itu dijual juga dan keluargamu dikucilkan sejak itu. Ibumu, beliau hancur. Beliau hancur, Marni. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan nama baik. Marni pulang dengan langkah limbung. Dunia yang selama ini ia kenal terasa asing. Dendam ibunya bukan muncul tiba-tiba. Itu luka lama yang dipupuk dalam diam, dipendam dalam doa kelam dan mantra laut. Tapi Marni tak ingin warisan itu terus hidup. Ia ingin mengakhiri semua sebelum nyawa lain kembali melayang. Malamnya, Marni berani bicara di depan ibunya yang sedang merapal doa, di depan peti ukiran gelombang. Ia berdiri tegak meski lututnya gemetar. Bu, aku sudah tahu semua. Aku tahu tentang Bapak. Tapi membalas dendam dengan kematian bukan jalan yang benar. Kita hanya mengulang kejahatan yang sama. Makna menghentikan mantranya. Wajahnya menegang, tatapannya berubah tajam. Jangan ikut campur urusan orang tua, Marni. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Aku bisa rasakan sendiri hawa kematian di rumah ini. Aku dengar suara di malam hari. Aku tahu benda apa yang ibu sembunyikan. Aku tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi, Bu. Sudahlah, Bu. Makna berdiri perlahan dari duduknya. Matanya yang redup kini menyala oleh kemarahan yang tak pernah Marni lihat sebelumnya. Jangan anjang bicara tentang sesuatu yang kau tak pahami. Darah yang telah tumpah tak bisa dihapus dengan kata-kata manis. Ibu telah mengorbankan orang-orang yang bahkan tak tahu apa-apa, Bu. Apa mereka semua pantas mati hanya karena pernah tinggal di desa yang salah? Suara Marni meninggi, dadanya naik turun. Makna menatap anaknya dengan mata berkaca, tapi tetap dingin. Darah harus dibayar darah. Dan sebelum Marni sempat menjawab, tangan Makna melayang, bukan untuk memukul, tapi menunjuk dengan jari yang masih berlumur darah kering. Kalau kau benar-benar melawan aku, Marni, maka kau akan jadi bagian dari mereka. Ucapan itu seperti kutukan. Sejenak ruangan terasa menyempit. Angin laut masuk lewat celah-celah papan.
membawa bisik-bisik panjang dari luar. Marni mundur satu langkah, hatinya gemetar. Malam itu ia tahu dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua dari kemarahan. Dendam yang sudah berurat dalam jiwa seorang ibu, dan di antara mereka laut menunggu. Hening, hanya suara ombak yang terus bergulung, seperti nafas makhluk tua yang belum selesai makan. Senja menggantung muram di atas Pulau Piung. Awan menggumpal pekat seperti gumpalan amarah langit yang menahan hujan. Dan laut tak bergelombang seperti menahan nafas. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Sejak 3 nyawa melayang dan isu santet menyebar, warga lebih banyak berdiam di rumah, mematikan lampu sejak sore, dan menutup jendela dengan kain putih agar angin mati tak masuk. Di balik keheningan itu, Marni berdiri di pelataran rumah seorang pemuka agama. Tubuhnya lelah, matanya cekung, tapi ucapannya tegas saat menyampaikan semuanya. Ritual malam, darah perawan, pusaka besi kuning, hingga makhluk tak kasat mata yang kadang menjelma lewat bayangan air. Ia menceritakan semuanya dengan suara yang kadang serak karena ketakutan. Tapi orang itu hanya mengangguk perlahan, mendengarkan sambil menunduk. Jemarinya mengusap tasbih kayu ulin yang selalu tergantung di lehernya. Aku sudah lama curiga pada rumahmu, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Banyak dari kita yang terlalu takut pada ibumu, padahal ia juga manusia, hanya saja memilih jalan yang tak semestinya. Sang ustadz kemudian mengumpulkan 3 pemuda desa, Samsul, Darman, dan Rio. Ketiganya dikenal tangguh dan sering ikut ronda malam. Mereka membawa air doa, garam suci, dan kain putih yang untuk menyucikan rumah makna. Malam itu saat angin dari laut mulai berubah arah dan menciumkan bau amis seperti bangkai busuk, mereka mendekati rumah tua di ujung dermaga. Marni menyertai mereka dari belakang, tangannya menggenggam seutas rambutnya sendiri yang digulung dan diikat benang merah. Ia tahu pengorbanan harus ditunaikan, dan itu harus dimulai dari dirinya. Rumah itu gelap gulita, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Tapi ketika pintu diketuk, angin dingin menyergap, dan kunci kayu berderit terbuka sendiri. Dinding rumah basah, seolah dipeluk kabut dari dalam. Suara gemeretak terdengar dari bawah lantai papan, seperti sesuatu yang merayap. Saat ustadz dan para pemuda masuk, mereka langsung membaca ayat-ayat suci. Bau sangit seperti rambut terbakar menyebar. Salah satu lampu gantung tiba-tiba jatuh dan pecah, tapi mereka tetap melangkah hingga ke dalam kamar makna. Peti ukiran gelombang itu sudah terbuka sebagian. Ada darah kering di tepinya. Sang ustadz mengangkat tangannya, berdoa lirih, lalu mencoba menyiramkan air doa ke dalam peti. Namun sebelum air menyentuh pusaka, tanah di bawah rumah bergetar. Dari dalam peti muncul asap hitam pekat, diikuti sesosok makhluk menjijikan. Berwujud belut laut raksasa, bersisik emas, dengan mata merah menyala seperti bara. Siluman. Tubuhnya berkelok-kelok memecah atap rumah, merobek dinding kayu dan mengamuk liar. Samsul sempat disambar ekornya hingga terpelanting keluar. Darman menjerit saat serpihan kayu menancap di pahanya. Rio menarik ustadz keluar dengan susah payah. Rumah makna ambruk dalam waktu singkat. Suara kayu patah dan denting benda pusaka yang terpental bersaut-sautan seperti dering ajal. Marni yang menyaksikan dari bawah tangga rumah segera berlari ke reruntuhan. Ia mencari di antara puing dan asap besi kuning itu. Pusaka itu harus ditemukan sebelum makhluk itu lepas ke desa, dan ia menemukannya. Benda keramat tua itu bersinar samar di bawah serpihan genteng, masih hangat dan berdenyut seperti jantung binatang. Tanpa pikir panjang, ia menggenggamnya meski kulit tangannya melepuh. Dengan tenaga yang hampir habis, Marni berlari menuju tepi dermaga. Angin laut menampar wajahnya keras-keras. Ombak menggana seperti menyadari apa yang ia bawa. Di ujung papan dermaga, ia menancapkan tubuhnya, mengangkat pusaka itu tinggi-tinggi, dan mulai melafalkan nama-nama leluhur pesisir. Nyai Andin Laut, Ki Patih Teluk Batu, Ratu Segara Ageng, dengarlah permintaan ini. Angin membelok ke kiri. Cahaya bulan menembus awan tipis, menyinari darah yang mulai menetes dari dada Marni. Ia mengambil pisau kecil dari ikat pinggangnya, menyayat tipis kulit dadanya hingga darah mengalir.
Ambillah darahku, bukan untuk membalas, tapi untuk menebus. Aku anak Makna, anak Paiman, menyerahkan tubuhku agar semua dendam kembali ke tempat asalnya. Ia membakar rambutnya sendiri, menyalakannya dengan korek minyak tua. Asap putih membumbung ke langit, dibawa angin ke arah laut. Lalu ia mencium besi kuning itu, membisikkan doa terakhir, dan melemparnya ke dasar laut. Seketika langit menggelegar, ombak menghantam keras ke dermaga. Sosok siluman belut laut itu muncul sekejap dari runtuhan rumah, mengerang panjang. Tubuhnya membumbung ke udara dan lenyap seketika setelah besi kuning menyentuh air, tenggelam ke bawah laut. Semua hening, angin berhenti, bulan tampak penuh untuk kembali. Marni jatuh tersungkur di dermaga. Tubuhnya lemas, bajunya basah oleh darah dan peluh, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas dari beban yang selama ini diwariskan kepadanya. Di kejauhan, suara azan subuh menggema dari surau kecil di tengah desa. Pulau Biung perlahan mulai bernafas kembali. Makna sendiri, perempuan tua dengan mata sayu dan suara seperti gigi gergaji itu, tak lagi muncul di pasar atau dermaga. Ia lebih sering menyepi, terlihat duduk di samping bekas rumahnya, menatap laut dengan mata kosong. Rambutnya masih sama, tergerai acak-acakan, tubuhnya kurus, seperti pelan-pelan mengering dari dalam. Aku hanya ingin membalaskan kematian suamiku. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menyimak di YouTube channel Wen Anthony. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.